Halo, selamat datang di podcast Edupedia RK, persembahan dari Forum Mahasiswa KIPKA Universitas Siliwangi. Podcast ini berisi edukasi dan sharing seputar dunia perkuliahan dan hal-hal inspiratif lainnya. Oke, udah penasaran? Kalau gitu, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Cahyaningsih di Edupedia RK yang ketiga ini. Nah, buat Edupedia RK ketiga ini kita mengangkat tema ya yang berjudul temanya itu melangkah sebelum mengalah. Nah, untuk Edupedia RK kali ini Putri bakal sendirian dulu gitu. Aduh, makin kelihatan jomblo nih kayaknya. Karena di tema kali ini Putri akan membahas tentang beberapa gitu segelintir pengalaman yang tidak menyenangkan gitu, yang semoga saja bisa menginspirasi banyak orang bahwa apapun keadaannya, menyerah itu bukan jalan keluarnya gitu. Apapun masalahnya, nyerah itu bukan jalan keluarnya gitu. Jadi semua ini berawal ketika Putri SMK. Jadi Putri emang 5 tahun gak bareng mama. Yang Putri tahu ya, mama itu emang di luar negeri, tapi ya Putri gak mau ambil pusing gitu karena memang 5 tahun gak kontak sama sekali. Lalu pulang itu Putri pas SMK kelas 1 semester 2. Dan di SMK kelas 2, masuk kelas 2 menjelang PKL, prakerin, itu perekonomian di keluarga emang benar-benar turun drastis. Ya, akhirnya Putri memutuskan untuk sekolah sambil bekerja itu di pasar malam. Jadi untuk pagi Putri sekolah gitu, sekolah PKL, dan malamnya Putri sambil kerja di pasar malam. Itu dari jam 5 sampai nggak tentu ya, kadang kalau weekend gitu sampai jam 10, kadang sampai jam 12 kalau weekend, seperti itu. Nah, terus ketika mulai kelas 3 nih udah terbiasa. Kalau semisal libur sekolah, Putri ngambil di toko-toko. Misalkan libur tahun pelajaran baru nih, Putri ngambil di toko sepatu atau toko buku gitu yang kira-kira membutuhkan tenaga kerja tambahan. Lalu berikutnya ketika kelas 3 akhir itu sempat ditawarin untuk ikut SNMPTN sama guru Putri, tetapi orang tua tidak mengizinkan untuk kuliah selain STAN kayak gitu. Jadi ya udahlah, fokusin aja ke STAN. Itu sempat ke Jawa Timur waktu semester berapa berarti? Semester 1 kelas 3. Semester 1 akhir lah gitu ke Jawa Timur. Kakek sakit, perekonomian gak ada. Pulang lagi, lanjut sekolah, lanjut sambil kerja. Dan ketika hari pengumuman STAN ternyata gagal. Tapi nggak nyerah di situ, ya udahlah, berarti emang ditakdirin buat kerja. Toh emang dari awal memang tidak ada niatan kuliah. Dapat info STAN ini ketika prakerin di salah satu kantor pajak kayak gitu. Nah, terus akhirnya berhenti nih, cari kerja sana sini. Notabene-nya nggak punya pengalaman kerja kan, cuma kayak di toko-toko aja. Akhirnya direkrut kembali di toko yang dulunya tuh Putri pernah kerja, itu di toko sepatu. Terus nanti kalau semisal diberhentikan, pindah ke toko baju atau ya cari lah gitu, apapun kerjaannya dijalanin pada saat itu sampai jadi nggak pilih-pilih gitu, apa aja diladenin lah gitu. Nah, terus ternyata dikabarin itu mbah sakit. Mbah itu kakek yang di Jawa Timur itu sakit dan diharuskan di opname. Akhirnya memutuskan untuk resign dari toko sepatu. Dulu waktu di toko sepatu, akhirnya memutuskan untuk resign. Putri ke Jawa Timur. Di sana ngerawat mbah kurang lebih sebulan, dirawat di rumah sakit karena memang menderita jantung bengkak. Dirawat, jadi itu komplikasi jantung bengkak. Paru-parunya itu bukan paru-paru basah, tapi paru-parunya itu tergenang air. Gak tahu air dari mana. Oke, lanjut. Ketika mbak sakit ini di sana benar-benar down karena memang cuma ngandelin uang ngumpulin dari kerja waktu kelas 2 SMK sampai ketika lolos di toko-toko
cuma ngandelin dari uang situ karena memang perekonomian di keluarga memang sedang tidak baik-baik saja. Lalu berhubung uang udah habis nih gitu, Putri sambil cari-cari info ke teman-teman Putri yang udah pada kerja gitu kan, mayoritas di PT-PT gitu. Ditawarin lah Putri di daerah Jakarta Utara. Oke lah gitu, berangkat gitu. Itu benar-benar bingung juga, posisi tuh berangkat cuma pegang uang 600 kalau nggak salah. Nekat ke Jakarta 450 itu buat kontrakan, dan itu kontrakannya kalian tahu kumuh banget. Kamar mandinya di luar bareng-bareng, itu cuma ada WC 2 dipakai sama kurang lebih itu 8 kamar, dan itu ada sekitar 4 atau 5 kamar yang satu keluarga gitu. Jadi suami istri ada anak-anaknya. Jadi sumpah itu kotor banget gitu. Dan ternyata ditipu gitu, pas udah ngontrak di sana ternyata ditipu. Dan akhirnya cari-cari lagi nih, dapat di restoran gitu. Nggak berhenti di situ dong, tetap berusaha gitu. Apalagi notabene-nya uang yang emang udah tinggal sedikit banget kan pada saat itu. Jadi ya udahlah sedapatnya gitu, cari yang mes gitu, nggak betah gitu di kontrakan yang emang kotor banget. Dapat nih di resto kan, kerjalah di resto. Ternyata di sana saya Putri diperlakukan itu layaknya babu gitu. Jadi jam kerjanya yang tidak masuk akal, itu mulai kerja itu dari jam 7 pagi sampai jam 10, setengah 10 paling awal itu kita baru tutup biasanya. Kalau misalnya lagi rame kita biasa sampai jam 10, jam 10 ya, jam 10-an baru tutup. Itu kita belum cuci alat-alat masaknya, cuci seragam dan lain sebagainya, itu bisa sampai jam setengah 12 baru beres. Jadi benar-benar capeknya nauzubillah itu di sana. Akhirnya memutuskan untuk udahlah, kalau misal udah punya bakal pulang dulu gitu kan. Akhirnya pulang setelah 1 bulan pulang. Dan ketika pulang ini uang langsung habis gitu aja, karena memang gajinya juga nggak setimpal sama kerjaannya. Pulanglah ke rumah dengan uang yang tidak banyak gitu kan, udah buat ongkos pulang juga. Akhirnya di rumah bingung lagi nih, sambil kerja lagi kan, ngikut lagi di pasar malam, karena emang alhamdulillahnya udah ngeklop nih sama orang-orang yang pasar malam. Ngikutlah kerja di pasar malam ini gitu, sambil cari-cari kerja gitu. Niatnya mau kerja di minimarket, di Putri sebut merek aja ya, di Alfamart. Nah tapi ketika mau tes itu kakak kecelakaan, anak gua. Akhirnya Putri yang ngurusin administrasi di rumah sakit Ciamis, nggak jadi tes, dan Putri coba daftar lagi ke salah satu tempat bimbel calistung gitulah. Tetapi trainingnya itu 1 bulan, dan Putri udah 3 minggu lebih training. Kan untuk perjanjian itu training pun tetap digaji, tetapi cuma 75%-nya. Nah Putri ini udah 3 minggu lebih training, tetapi terus jatuh di daerah Sidarja di Cilacap, jatuh. 3 hari Putri nggak masuk, tiba-tiba komunikasi sama trainernya, terkomunikasi gitu, bilang jatuh ini udah nggak apa-apa, istirahat dulu. Nah 2 hari kemudian, di hari ketiga Putri istirahat, dia memutuskan kerjasama gitu. Jadi udah ya, kerjasamanya sampai sini aja gitu. Dan aku ngarepin gaji dong dari sana, karena memang pada saat itu yang sangat dibutuhkan ya uang gitu. Yang nggak bohong juga sih gitu, kalau semisal ada orang bilang bahagia nggak harus pakai duit kok gitu, makanya uang bukan segalanya gitu. Iya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang lah gitu, realistis aja. Akhirnya resign lah Putri, terus ditawarin di Jakarta, karena memang ada yang Putri bilang gitu, emang di kampung kelihatannya ngapain aja, kemarin ikut training gitu di tempat bimbel anak-anak, cuman sakit terus nggak dilanjutin, Putri bilangnya gitu. Terus ditawarin lah ngajar di salah satu TK di Jakarta Utara, Sukapura, di Jakarta Utara. Nah, yang paling bikin kaget tuh di sini gitu, maksudnya
guru TK nih gitu. Yang Putri bawa seragam formal dong, kayak baju batik, rok hitam yang buat kerja dan sebagainya. Terus sepatunya juga sepatu sepatu kerja lah gitu kan. Itu inget banget jam 3 pagi baru nyampe Jakarta, dan dikirim itu di daerah Senen. Itu paling ruangan sekitar 3 meter persegi, mungkin ada meja dan lain sebagainya. Dan itu bannernya, bukan banner, papan di depan rumah tuh gede banget, penyaluran ART. Wah, ditipu lagi nih, firasat udah jelek dong. Tapi ternyata memang dikirim ke tempat TK bener, cuman nggak dikhususkan untuk bener-bener mengajar gitu. Jadi kita juga kayak nyiapin makanan buat anak-anak. Jadi makan siang di sana tuh emang kita yang nyiapin, dikasih sama pihak sekolah. Nah, baru sekitar 1 minggu itu sering banget, mungkin Putri bisa dibilang tuh kayak dicekokin tentang, ini nggak maksud menyinggung agama manapun, enggak ya, ini mah cuma ya sharing pengalaman aja gitu kan. Putri ini muslim gitu, di sana dicekoki. Kan awalnya itu cuma diajarin bahasa Mandarin. Nah, kesini diajarin lah gitu tentang kekaisaran dan lain sebagainya gitu. Dan terus setiap kali setelah pertemuan, Putri selalu dibilangin sama tukang bersih-bersih sekolahnya, kalau abis kumpul jangan lupa sholat terus syahadat, kata dia. Panik dong, berhubung belum terlalu akrab. Pas jalan 2 minggu kedua Putri berani nanya ini gitu, sebenarnya itu yang dia ngomong Mandarin tuh apa gitu kan. Itu kalau semisal di agama Kristennya ya dibaptis lah gitu, kita kayak dimasukin ke agama mereka gitu kan. Emang ditanyain nama Putri, nama orang tua Putri, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kaget dong gitu loh, kok gini gitu kan. Akhirnya resign lah Putri. Putri sebelumnya tuh sempat nanyain ke si ibu yayasan, si ibu yang punya yayasannya. Bu, mohon maaf nih Bu, ibu pas interview juga tahu kan saya muslim gitu. Ketika ibu tidak membolehkan saya berhijab di lingkungan sekolah ini, oke lah saya bisa terima itu. Tetapi ketika ibu mau ikut sertakan saya ke ritual-ritual di kepercayaan ibu, mohon maaf Bu, ini sudah menyalahi. Ya intinya komplain lah ya, tapi ternyata tidak didengar sama sekali. Ya mungkin didengar tetapi dibantah gitu, malah dimarahin lah gitu-gitu. Akhirnya itu saya bilangnya, Putri bilang itu malam-malam beres kerja, senam. Kita itu tiap malam senam, jadi memang kesehatannya itu diutamakan banget karena memang anak-anak kan aktif banget ya. Jadi emang harus benar-benar ngejaga. Itu jam 9-an kayaknya. Itu langsung disuruh pergi. Ya mungkin kalau diusir lah gitu. Kalau kamu nggak mau ya silahkan gitu, nggak usah kerja di sini. Ya udahlah, akhirnya mundur gitu. Putri, sok diberesin aja barang-barangnya, nggak usah kerja di sini, dia bilang gitu. Ya udahlah Bu, kalau semisal kayak gitu Ibu Putri resign aja, Putri mengundurkan diri dari sini, Putri bilang gitu. Akhirnya keluarlah Putri itu jam 9. Terus Putri itu sempat diem di stasiun Juanda. Stasiun Juanda sambil chat teman gitu. Terus teman tuh ada yang di Depok. Udah ke Depok aja, nanti sama aku kerja di toko besi, dia bilang gitu. Aku di sini di perumahan Bibi, kesini dulu aja. Ya udahlah Putri kesana. Ini teman SMP. Putri kesana, ternyata dia nggak di toko besi gitu kan. Ditipu lagi nih, kena tipu lagi gitu. Kesana, udah nyampe stasiun Depok Baru, itu di daerah Depok Baru. Telepon lah Putri. Hey, udah di Depok nih, gimana? Oh bentar, naik Gojek aja, carinya ini. Nanti ketemu dulu sama bibi aku, dia bilang gitu kan. Sama tanteku, nanti ketemu sama tanteku. Oh oke. Gak apa-apa, nanti uang Gojek diganti, dia bilang gitu. Kan emang dari awal tuh janjiannya dia yang jemput, cuman dia bilang ada urusan apalah gitu, gak paham. Padahal itu malam-malam banget, jam berapa ya? Hampir pagi, mohon maaf, hampir pagi ya. Hampir pagi kayaknya, lupa lagi. Tapi masih gelap sih, keadaan masih gelap. Akhirnya kesana lah, ke rumah bibinya, bener di perumahan.
bibinya ini tantenya ini bener gitu kan. Sok istirahat dulu Put, mau makan dulu makan aja, istirahat dulu aja, tapi oh ya oke lah gitu, istirahat lah. Chinese juga, tapi dia ngizinin aku sholat, ngizinin buat ke masjid gitu. Setelah sudah keesokan paginya nih, Putri nanya dong gitu, toko besinya di mana, mulai kerjanya kapan, nanti sistemnya gimana. Put, ternyata yang di toko besi udah nggak ada gitu kan. Ini mah di daerah Kalideres, bukan di sini. Putri mau nggak di sini bantuin beres-beres di Budian katanya. Budian siapa? Tantenya tante katanya. Lah, tapi ditawarinnya di toko besi, bukan di perumahan, aku bilang gitu kan. Lah tapi si itu bilangnya katanya kamu siap di perumahan. Tante juga udah transfer uang jadinya ke dia, lah kena tipu lagi dong gitu kan. Tapi berhubung emang nggak pegang uang, yang di TK juga nggak dikasih uang, ya udahlah nggak apa-apa tante, sementara aja mah, Putri bilang gitu. Mikirnya mah ya udahlah gitu, buat bakal pulang gitu kan, karena emang nggak pegang uang. Akhirnya kerjalah tuh, walaupun jadi ART kan, tetapi makin lama kerja makin kepikiran gitu, makin keinget kata-kata mamah dulu waktu masih SD kayaknya, waktu hatam Quran kan dia pulang, belajar ngaji yang benar, belajar di sekolah yang benar, mamah nggak mau Putri nanti kerjanya kayak mamah, dia bilang gitu. Jadi kepikiran kan, aduh gue udah sekolah capek-capek gitu kan, makanya orang tua udah bayarin banting tulang buat bayarin sekolah, tapi malah ujung-ujungnya jadi ini juga gitu. Ini nggak bermaksud merendahkan pekerjaan asisten rumah tangga gitu, tapi kan dari mama Putri pribadi tuh kayak yang, ayolah kamu tuh harus jadi anak pintar biar nggak kayak gini gitu. Jadi berasa kayak mengkhianati ibu sendiri gitu kan. Akhirnya di sana baru 10 hari kayaknya Putri bilang gitu, ya karena emang Mbah sakit juga jadi harus ke Jawa Timur. Putri bilang, Bu, kakek Putri sakit, sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan buat ikut tidur, ikut makan di sini, tapi kakek Putri sakit jadi Putri mau ke Jawa Timur, aku bilang gitu kan. Dan alhamdulillahnya itu dikasih uang buat ke Jawa Timur, sama dikasih yang buat gaji aku, yang buat gaji Putri. Jadi itu Budian itu tuh baik banget orangnya. Pulang kan, bingung lagi kan karena emang gak punya duit gitu. Akhirnya mencoba keberuntungan ikut ke pasar malam dulu beberapa hari kayaknya. Terus daftar nih di salah satu, modal nekat sih, salah satu perusahaan BUMN di daerah Cilacap, salah satu daerah di Cilacap. Alhamdulillahnya lolos gitu setelah lalu ramai COVID gitu, tapi tetap masih bisa kerja. Itu alhamdulillah banget gitu, di tengah PHK massal, PHK besar-besaran, usaha bangkrut gitu, Putri masih bisa kerja di salah satu perusahaan BUMN gitu. Itu suatu, ya Allah, ternyata dari semua yang udah Putri lewatin teh, Putri dapetin ini gitu. Bener-bener bersyukur banget pada saat itu teh. Nah terus setelah 7 bulan jalan, alhamdulillahnya Putri ditawarin gitu, Put, kamu saya kasih target ini, kalau kamu tercapai nanti kamu saya promosiin ke atas, itu sama kepala cabang. Oh siap Bu. Dan alhamdulillahnya baru 2 hari target itu udah kecapai. Dan bersamaan 2 hari itu tuh pengumuman UTBK. Jadi ketika Putri kerja tuh emang teman Putri yang gak gap year, dia tuh nawarin Putri buat kuliah. Putri asal ngeiyain aja, ikut tes. Dan pada saat bingung dong gitu, gimana Put, udah capai target belum gitu. Udah Bu, tapi Putri juga lolos kuliah Bu, kayaknya Putri mau resign aja gitu, memutuskan untuk kuliah aja gitu kan. Kamu mau saya promosiin loh Put, kata dia kan, kamu udah saya percaya, kamu udah saya kasih amanah, kenapa malah milih kuliah? Stan gak buka Bu, mungkin Tuhan ngasih jalan lain gitu. Tahun ini stan gak buka, mungkin Tuhan ngasih jalan lewat Unsil buat Putri bisa ngebanggain mama bapak.
Terus emang mama bapak kamu gak akan bangga kalau kamu kerja di BUMN kayak sekarang ini? Mungkin bangga bu, tetapi Putri pengen ngasih yang lebih buat mama sama bapak. Dia diem, ya udah kalau itu pilihan kamu, ajuin surat resign dari sekarang karena prosesnya 1 bulan. Dibilang gitu, ajuin lah surat resign. Di detik-detik terakhir ya banyak minta maaf lah sama orang-orang sekitar yang benar-benar ngebantu banget Putri kerja, ngebantu banget pekerjaan Putri. Banyak banget yang kayak, ya Mbak Putri kok resign sih gitu. Dan alhamdulillah banyak banget yang ngedoain yang terbaik buat aku. Mungkin aku sampai detik ini aku di sini gitu, mungkin juga berkat mereka juga. Terima kasih banyak buat orang-orang yang udah mendoakan, memberikan doa-doa terbaik buat aku. Terima kasih. Dan dari semua yang udah aku petik tuh, dari semua yang udah aku ceritain tuh ada beberapa hal yang aku petik gitu, yang berhubungan sama tema kali ini gitu, bahwa segala sesuatu yang menurutmu sulit saat ini itu tuh bisa menjadi sesuatu hal yang ketika udah terlewatin nih, udah kelewatan gitu, walaupun hasilnya nggak maksimal, itu teh ngebantu kamu di masa depan gitu. Maksudnya misal nih awal bulan dapat cobaan bla 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 bla, tahun depan di bulan yang sama kamu tuh dapat ujian yang sama, kamu tuh udah bisa ngelewatin itu, soalnya udah kelatih di sebelumnya. Soalnya aku pernah waktu kerja di BUMN ini benar-benar dibentak orang di depan orang banyak, dibentak sama seseorang di depan orang banyak, itu tuh benar-benar banyak orang, benar-benar malu. Nah, setahun sebelumnya, setahun setengah mungkin ketika aku PKL, aku tuh udah ngerasain itu, dan itu tuh kepake gitu. Pokoknya aku bisa lebih sabar, aku bisa lebih ngadepin dia dengan kepala dingin gitu, bisa ngarahin dia dengan baik gitu. Jadi buat kamu, buat kalian yang sekarang lagi di fase tersulit, yang sekarang lagi ngerasa di titik terendah, sok lakuin aja, maksimalin aja usaha kalian. Yang penting jangan ngalah sama keadaan, jangan nyerah sama keadaan. Jalanin, lakuin, sabarin. Dak sabar, kerja keras, kerja ikhlas, pasti buahnya manis. Itu aja sih dari aku. Ya semoga kalian bisa metik banyak hal lainnya dari cerita aku. Mungkin segitu aja yang bisa aku sharing buat pertemuan ketiga kali ini. Sampai jumpa di Edupedia berikutnya. Mungkin bisa komen di bawah ya buat apa sih hal lain yang bisa dipetik dari cerita aku tadi itu gitu. Jangan lupa tombol like sama subscribe-nya. Pokoknya tetap pantengin terus YouTube kita, channel ini ya, tetap dipantengin terus karena nanti bakal ada mungkin kisah inspiratif lainnya ya, kayak gitu. Kayaknya cukup deh dari aku. Tetap semangat buat kalian yang lagi ngerasa down. Enggak kok, kalian kuat, kalian bisa. Jangan lupa apresiasi diri sendiri, jaga kesehatan fisik dan mental kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian.